Bandung, Rabu 3 November 2021. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hadir di Alam Santosa Ekowisata Budaya Pasir Impun, Kabupaten Bandung. Dr. Andes Haji Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo, yang juga sekaligus Sekretaris Jenderal BOMA atau Barisan Olot Masyarakat Adat Jawa Barat ini menyambut dengan penuh sukacita. Acara yang bertemakan masyarakat adat sebagai benteng terakhir ketahanan pangan ini dihadiri oleh berbagai aliansi masyarakat dan jajaran pemerintahan. Juga hadir Rizky Akbar Fatoni, Sarjana Ekonomi MM, Ketua Umum PADI atau Perhimpunan Anak Desa Indonesia, Beta Kurniawan, CEO Hejo Tekno, Rusli Hidayat, Manajer Pemasaran dan Penjualan PT Pindad, Neneng Atuti dari Ormas Relawan Berkarya, petinggi Bank BJB, Kang Hendra selaku tokoh masyarakat dan beberapa organisasi serta aktivis lingkungan dan kebudayaan se-Jawa Barat. Allahumma tulak bala umur sati wetan, isi ayah bala ite wetan, sajak ite wetan, gara mulang kawetan tinula sati iman Raja Sulaiman Salamat. Saya bicara dengan Olot untuk kesempurnaan. Pak Menteri mah geus jadi geus tong diragukeun. Jadi aparat geus bener. Jadi camat, pernah jadi lurah Lot, jadi bupati, jadi gubernur. Jadi presiden mah. Presiden. Hah? Presiden. Presiden. Kan orang doakeun. Ya. Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Yassin Limpo yang tentunya akan mendapatkan gelar Sinatria Tatanen Nusantara. Dalam rangkaian acara, masyarakat adat Jawa Barat anugerahi Mentan Syahrul Yassin Limpo gelar Sinatria Tatanen Nusantara. Ya, inilah pemasangan ikat dan juga pemberian gelar Sinatria Tatanen Nusantara kepada Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MH. Boleh minta tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Pak Menteri bisa melangkah bukan saja mengaku dari Sulawesi, tetapi di Jawa Barat pun Pak Menteri untuk membawa ke dunia. Terima kasih. Beri tepuk yang meriah untuk Bapak Menteri. Hasil kami, mudah-mudahan Bapak masukkan ke dalam kota ini dan supaya bisa membagikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pak Menteri, ini tanda pusakanya orang Sunda, senjata, kujang, kukuh karena janji, artinya komitmen yang luar biasa. Ini adalah sebuah komitmen kami untuk Pak Menteri, mendorong Pak Menteri menjaga tidak ada di dunia yang kelaparan, khususnya untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Silakan. Khusus Pak Ulum dari ini, mengapa? Itulah pemberian kujang oleh Abah Uluk dari Kasubungan Kampung Dukuh, Kabupaten Garut. Silakan Pak Menteri diangkat di belakang Pak Menteri. Bapak Ibu, inilah penyerahan simbol yang diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada perwakilan masyarakat adat. Adakah yang bisa bertahan tanpa makan? Kau bisa lari di dalam ruangan yang terisolasi, masuk dalam bunker berhari-hari, saudara. Tapi kalau kau nggak makan gimana? Semua terlock, semua terisolasi, isolasi wilayah dilakukan. Saudara, kita 273 juta. 2 tahun ini, pernahkah dengar ada yang kelaparan? Itu tandanya Allah menurunkan pertanian untuk kita kuat. Bahkan ekspor kita menembus 15,4, dan ini hanya ada di zaman-zaman Pak Harto yang lalu. Dia bisa tembus. Nah, kenapa?
Rupanya negara ini kalau dapat tantangan, dia bersatu dan membutuhkan upaya-upaya yang serius. Dan ingin saya katakan, menghadapi COVID, pertanianlah yang mampu menopang negara dan bangsa ini secara baik. Yang dilanjutkan. Setelah penandatanganan perjanjian, acara dilanjutkan peresmian hutan menjadi lahan agrowisata, ditandai dengan penanaman tanaman hias Hoya. Dr. Andes Haji Eka Santosa menambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu lompatan untuk menyiapkan para pemimpin dunia yang tergabung di G20 hadir di Alam Santosa Pasir Impun pada waktu yang akan datang. Ya, kunjungan kerja Pak Menteri Pertanian kita apresiasi dengan suatu pendekatan budaya ya, di mana kita maklum bahwa tahu semua bahwa Indonesia bagaimana tadi oleh beliau dikatakan tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak tersinari oleh Khatulistiwa ya. Jadi ini luar biasa dan masyarakat adat sebagai pemegang warisan nilai sebagaimana nenek moyang kita dan bertindak sebagai benteng terakhir dari ketahanan pangan kita. Dan oleh karena itu kita saling menguatkan di mana Pak Menteri Yassin Limpo ini bukan hanya sebagai menteri tetapi dia juga menjadi ketua G20 di bidang pertanian kan. Jadi bertanggung jawab atas tentang nasib manusia banyak. Nah, tadi disampaikan oleh beliau kita kembali memperkuat basis-basis di pedesaan, di komunal-komunal masyarakat tradisi untuk terus kita bagaimana ketahanan pangan ini, kedaulatan pangan ini terjaga baik. Masyarakat adat di sini apakah khusus Jawa Barat atau gimana? Sementara sebagai entry point kita masuk di wilayah Kesundaan ya, dan tentu ini untuk bisa kita kembangkan dan menjadi model untuk nasional tentunya. Dan kita sadar dan kita paham benar bahwa Indonesia sebagai sebuah nation, sebagai negara kan lahir bukan dari proses politik awalnya, tapi dari proses budaya. Makanya ketika Sumpah Pemuda bicara Yong Ap, Yong Yapa, Yong Ambon, Yong Sulebes, Yong Sunda, dan Yong itu. Nah basis Yong itu adalah masyarakat adat. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat adat ini di samping sebagai benteng air ketahanan pangan, juga sebagai pusatnya budaya kita. Hilang masyarakat adat, hilang juga Indonesia. Ya. Saya Lanja Karya, pemimpin masa depan YouTube channel mengabarkan.